Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat sebuah tugas, yaitu skenario pembelajaran dengan pendekatan inquiry. Perkenalkan, nama saya Wulan Andari dengan NIM 10420220008. Perkenalkan, nama saya Ilma Nur Faizil dengan NIM 10420222005. Pendekatan inquiry adalah belajar mencari dan menemukan sendiri. Guru menyajikan bahan pelajaran tidak dalam bentuk final, melainkan siswa diberi kesempatan untuk mencari dan menemukannya sendiri dengan mempergunakan teknik pendekatan pemecahan masalah. Inquiry menurut salah satu para ahli. Menurut National Science Education Standard atau NSES dalam Satyatava Harizema Putra tahun 2013, yang mendefinisikan arti inquiry adalah sebagai aktivitas beraneka ragam yang meliputi observasi, membuat pertanyaan, dan memeriksa buku-buku atau sumber informasi lain untuk melihat sesuatu yang telah diketahui, merencanakan investigasi, memeriksa kembali sesuatu yang sudah diketahui menurut bukti eksperimen, menggunakan alat untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data, mengajukan jawaban, penjelasan, dan prediksi, serta mengomunikasikan hasil. Langkah-langkah pendekatan inquiry yaitu ada 6. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menguji hipotesis. Dan yang terakhir, merumuskan kesimpulan. Yang pertama, orientasi. Pada langkah ini, yaitu untuk mengorientasikan siswa terhadap masalah ini. Guru harus memiliki kreativitas sehingga stimulus atau rangsangan yang diberikan benar-benar menarik bagi siswa. Ciptakan kondisi melalui deskripsi, cerita, atau kasus yang dapat merangsang rasa ingin tahu peserta didik. Guru dapat memberikan arahan atau bimbingan langsung agar peserta didik dapat berlatih menggunakan pikirannya atau mengorientasikan pemikiran pada suatu masalah yang akan diselesaikan. Berikutnya, yang kedua yaitu merumuskan masalah. Dalam langkah ini, ketika rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh guru bekerja dengan baik, maka dalam pemikiran peserta didik akan muncullah pertanyaan ataupun permasalahan yang akan menjadi dasar dalam merumuskan masalah tersebut. Jika permasalahan yang diajukan oleh peserta didik belum mencirikan permasalahan atau rumusan masalah yang baik, maka guru dapat memberikan pertanyaan dengan memancing agar peserta didik dapat terarah dalam merumuskan masalah. Lalu, pertanyaan dan permasalahan yang baik akan membuat siswa benar-benar belajar sehingga mereka akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang sedang ia pelajari. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Selanjutnya, setelah peserta didik merumuskan masalah, langkah selanjutnya adalah merumuskan hipotesis. Perumusan hipotesis oleh peserta didik dapat dipandu oleh guru dengan memberikan peserta didik bahan bacaan untuk menjawab rumusan masalah. Rumusan hipotesis atau jawaban sementara inilah yang nantinya akan diuji kebenarannya. Lalu yang keempat yaitu mengumpulkan data. Langkah ini adalah mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya dan selengkap mungkin. Data atau informasi yang telah diperoleh kemudian harus dipilah-pilah. Hanya informasi dan data yang relevan atau sesuai dengan fakta akan dapat memecahkan masalah tersebut. Peserta didik pada tahap ini diharapkan lebih banyak membaca secara mandiri, mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dan dari internet melalui eksperimen kecil dan sebagainya. Yang kelima, menguji hipotesis. Setelah mengumpulkan data dengan beragam sumber belajar atau sumber informasi yang tersedia dan sumber data yang ada,
Peserta didik kemudian akan diajak untuk memproses data dan informasi yang diperoleh. Mereka dapat belajar mengorganisasikan data ke dalam tabel-tabel, daftar-daftar, atau ringkasan yang akan mempermudah mereka dalam menguji kebenaran hipotesis yang telah mereka susun di langkah sebelumnya. Di sini, mungkin saja terjadi semacam perbedaan antara informasi yang baru mereka peroleh dengan informasi yang telah mereka miliki sebelumnya. Proses berpikir kreatif, kritis, dan analitis akan dibutuhkan di tahap ini, sehingga mereka dapat menguji hipotesis. Yang terakhir, merumuskan kesimpulan. Dalam hal ini, pembelajaran inquiry, peserta didik membuat kesimpulan tentang hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan. Bisa saja dari pembelajaran yang baru mereka lakukan, mereka akan menemukan informasi yang tidak sesuai dengan hipotesis, atau sebaliknya, di mana informasi baru tersebut semakin memperkuat informasi yang telah mereka miliki tersebut. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.